Maraknya dunia perdukunan, dan larisnya penjajah kesyirikan telah menghipnotis manusia yang lemah imannya untuk mengikuti kesesatannya. Ingin usaha sukses, terbebas dari penyakit, mencari kesaktian dengan bantuan jin, dan berbagai perilaku menyimpang yang esensinya meminta bantuan jin atau melalui para dukun agar keinginannya terkabul. Banyak umat terkecoh ketika sang paranormal, ustadz, atau kiai mengklaim semua jimat, amalan zikir dan praktek pengobatannya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tipu daya setan yang hendak menjerumuskan dalam kesyirikan. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam lautan ada setan-setan yang dipenjara dan ditali oleh Nabi Sulaiman, hampir-hampir akan keluar dan akan membacakan Al-Quran kepada umat manusia. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, setan-setan itu membacakan suatu yang bukan dari Al-Quran, namun mereka katakan berasal dari Al-Quran untuk mengecoh orang-orang awam, maka janganlah terkecoh oleh mereka. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, I. 40. Bangsa jin juga hamba Allah yang juga terkena perintah dan larangannya. Meminta bantuan kepada jin adalah kesyirikan karena orang yang bersandar atau tergantung kepada jin akan menghilangkan tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan realitanya para penyembah jin atau paranormal, dukun dan orang yang bergantung pada kehebatan, atau keluar biasaan kiai atau ustadz tertentu seringkali terjerumus melakukan amalan syirik dan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti zikir-zikir aneh, puasa 40 hari, puasa mutih, memindahkan penyakit kepada hewan, memberi raja yang dimasukkan ke air lalu diminum, memberi jimat, transfer energi, dan lain-lain yang semua itu tidak terlepas dari campur tangan setan. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir namun beliau tidak minta bantuan jin muslim untuk mengetahui letak sihirnya. Begitupun para sahabat pun tak pernah minta tolong pada jin. Karena itu sebuah kesyirikan, menyekutukan Allah. Syekh Sholih Al-Asy-Syaikh Hafizahullah berkata, meminta bantuan kepada jin muslim adalah sarana yang menjerumuskan pada perbuatan syirik, dan tidak boleh berobat kepada salah seorang yang meminta bantuan kepada jin muslim. Jika pertolongan jin itu tidak melalui permintaan, maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin, karena hal ini dapat membahayakan dan menjadi sarana agar manusia membenarkan berita mereka, lalu bersandar kepada mereka sepenuhnya, serta dapat pula sebagai umpan agar manusia meminta bantuan kepada mereka. Kita berlindung kepada Allah dari makarnya yang menipu. At-Tamhid li Syarhi Kitab At-Tauhid hal 616. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya tentang hukum meminta bantuan kepada jin muslim dalam rangka pengobatan. Beliau menjawab, tidak sepantasnya bagi seorang yang sakit meminta bantuan kepada jin, baik dalam rangka pengobatan, maupun selainnya. Hendaknya ia bertanya kepada dokter ahli sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Sedangkan meminta bantuan kepada jin adalah haram, karena hal ini bisa sebagai perantara menuju ibadah kepadanya dan berarti mempercayai mereka. Karena di kalangan jin ada yang kafir dan ada pula muslim. Ada juga muslim tapi ahli bid'ah, dan karena kita tidak bisa mengetahui keadaan mereka, maka tidak sepantasnya kita bersandar kepada mereka. Mestinya kita bertanya kepada ulama dan dokter dari kalangan manusia untuk mengetahui penyakit yang kita derita. Allah Ta'ala mencela orang-orang musyrik sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka, jin, menjadikan mereka, manusia, bertambah sesat. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Seorang mukmin harus meyakini bahwa Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib, dan dialah yang dimintai pertolongan dari setiap kesulitan. Ini pokok akidah yang harus diimani. Meminta bantuan jin, biasanya meminta timbal balik yang bertentangan dengan syariat. Hadam atau jin yang bekerja sama dengan paranormal dan dukun, saling berkolaborasi menyesatkan manusia. Allah Ta'ala berfirman,
الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Artinya, tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa, ayat 60.